Kemudian makrifat ruh, artinya yang dimaksud makrifat ruh itu adalah yang sudah fana atas diri ruhnya. Ruh itulah makhluk toh Pak, makhluk dari sisi jenengan proses nafi isbat, nafi atau pengenalan diri. Tapi manakala ruh ini sudah masuk di dalam sisi pandang sudut hakikat makrifat, siapa ruh ini? Sebab jasad iki soe melaku sebab ada ruh. Siapa ruh itu tadi? Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Kantun melihat sampean dari mana? Kalau sudah di ahad, inilah yang kumaksud, nama-nama itu sudah tidak ada. Nama ruh ya tidak ada, nama Allah sudah tidak ada. Bahasa sembunyi-sembunyi. Lesanku ngomong ini, lesan ya. Gurih manis pahitnya iki memang teko duren. Semua percaya, wong umum mboten tadi geger, tapi hatiku maksudnya duren iku Allah ning jero. Sing tak omong ning dohir iku tetep duren, tapi hatiku ngomong Allah. Sekarang gini, jaro dikono njaba Gusti Allah tak pangani rek, kira-kira gak geger, langsung dipanggil MUI aku. Nggih, sama. Saya bisa berjalan itu karena ruh memang benar. Tapi di dalam hatiku bahasa ruh sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Imanku perjalanan ini karena Allah. Berarti umpama jero tak golek njaba. Sing mlaku sapa son? Allah. Nah ini iki akan menjadi game. Pernah yang katanya cerita masalah Siti Jenar seperti itu. Dulu kak didunungno, akhirnya gegeran. Sekarang didunungno, ngene lho, ojo kesusu muring-muring dhisik ya. Jangan marah-marah dulu. Kira-kira apabila tidak ada Allah pada diriku, apa jasmani iki bisa melaku? Ayo jawaban. Hei, orang-orang yang tidak ingin bertemu Allah, jawaban. Mengapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena kita tidak ingin ketemu Allah. Sebab nek ketemu Allah itu mati, jadi gitu Mengapa kita tidak mau tidak bisa melihat Allah? Karena kita diajak untuk melihat Allah itu tidak mau. Loh itu loh persoalannya. Jadi Pak, makrifat ruh itu maksudnya adalah keruhaniahmu itu sudah Allah. Paham nggih? Lah, mengapa itu kok muncul rasa iman? Itu bentuk cahaya yang dipasang oleh Allah, diletakkan oleh Allah di dalam jagatnya hatinya seseorang. Yang seseorang yang hanya dikehendaki nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat ini hanya dinyalakan oleh Allah terhadap hambanya yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Adalah hamba yang mengikuti Rasulnya Muhammad. Bahasa sekarang umat.
artinya tidak mengikuti Rasulullah hanya secara syariat tetapi juga secara hakikat. Padahal mayoritas umat iki Pak mung niru syariat tok, hakikate gak doyan. Wis apa ndelok mulai sangka santri nih sampai kiai ini suhune sampai tokoe, mulai pengikut sampai tokoe cuman syariat doang, akhlak istimaiyah, sedangkan akhlak ilahiyah ikut tidak mau. Mestinya kedua-duanya ini berimbang, syariat yo hakikat yo artinya jogonen. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasul, nek kau mau mengikuti aku yuhibbukumullah, mesti kau dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Terus kesalahan saya syirik dos pundi ya Rasul? Saya setiap hari itu ngeloni purel. Dosane sak endi ya Rasul? Wa yaghfir lakum tunubakum, dosamu sing jaba dohir iki mau sing bendina kelon nambek purel. Aku tak ngadep rondo aku ngono wedok ambek dosane rohku atiku nyekutokno Allah dengan duren iku di ngapura. Penak to? Penak nek manut aku terus Kanjeng Nabi. Lho wis penak ngene ora gelem dikon penak. Lho gak bayar lho padahal Pak. Mboten bayar. Mboten bayar. Ilmu iku mboten bayar. Karena iki ilmune Allah, sangka Allah sing genahno ya Allah, kita lho tinggal mangap ngelak mari ngono tok. Nggih. Zaman biyen sampean cara sego durung mateng Pak, sik mumet-mumet goleki jawabane. Sakniki laksana nasi sudah matang, sudah ready, gak usah sampean muluk, gak kari mangap po. Dijejelno leken ngono disemburno kok. Lah iki we aku mang disemburno asu ngono ya. Gak apa-apa Bos, ya nek asu tak pangane sih, gak gelem ya tak kekne nang liya ngoten mawon lah, lapor repot artine kuwi nek gak doyan ya gak apa-apa tak blokir wis penak wis tak kekne sing doyan, saya kasihkan pada yang mau ngene repot-repot nggih. Jadi begitu Pak ya, wis sampean simpulno dhewe mulai nafsiyah sampai iman masuk di mana. Intinya gini, keempat ini yakin masuk di dalam musyahadatul fana kamil dan bakok begitu. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Widodo dari Suradadi, Tegal. Ajaran yang panjenengan sampaikan ini, jenengan pernah menyampaikan katanya pernah juga sempat ditutup-tutupi saat zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga sampai 2014. Otomatis tidak jarang juga dari mereka yang tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak dikenalkan seperti itu Gus. Bahkan saya sendiri baru mengenal setelah melihat YouTube panjenengan. Begitu. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang memang tidak tahu ajaran yang panjenengan sampaikan ini, yaitu ketauhidan ini? Seperti itu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang matanya buta jalan di tengah jalan, di depan ada jurang, kejeglong, salah mboten? Ndak salah. Maklum karena matanya itu jawabannya.
Atau gini, orang yang berjalan matanya buta terus mau kejebur jurang, ada orang yang tidak buta memberitahu, Pak, di depanmu ada jurang, Pak, gitu ya. Sudah diingatkan, gak percaya, mana sih dari tadi saya lewat sini, kejeblong. Inilah yang dihitopi. Bahasa Sayyidina Umar, bukan salah lagi, joto senang bisa jadi. Sayyidina Umar loh ya, Sayyidina Umar. Nek Kanjeng Nabi mboten. Berarti yang dikhitopi, yang kena hukum adalah mereka yang sudah mendengar sami'na tapi wa asoina. Paham ya? Yes. Ya wis ngono ae. Nah, jenengan sudah mendengarkan. Dan ini butuh proses, Pak. Proses taukid atau menguatkan atau menasihkan. Ada di situ itu ada sik mamang dhisik, iki bener tak gak aku gak eruh wonge. Iki nasab tekon ndi. Terus apa namanya? Sanati ilmu tekon ndi. Kita masih terpengaruh dengan hal-hal hukum doktrin di syariat. Boleh jenengan bertaskheh terhadap ulama siapapun silahkan, tapi harus ulama akhirat. Nek ulama dunyo, jawabannya mesti awakmu tersesat. Gak ngono. Iya. Tapi nek ulama akhirat yang sampai jauhi pendapat, pun mulai zaman Rasul Nabi Adam sampai Muhammad, secara tauhid akidah itu cuma satu, ani'budullaha wajtanibut tauhid. Hanya itu. Tauhid itu, akidah itu muncul dari la ilaha illa ana. Semuanya, walaupun di Zabur, di Taurat, di Injil, atau di Al-Quran, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Mek satu akidah tauhidnya apa? Ruhaniyah ini harus mengesahkan Tuhan. Sudah dikemas di dalam Al-Quran, orang Islam akhirnya dadining ini. Arahkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah, alias sembahan mung dateng Gusti Allah. Itu kan nama pangeran Tuhan di Islam toh. Nah, wastanibu, jauhkanlah hatimu dari iman tauhid selain Allah. Ya duren mau lho maksudnya. Urusan syariate mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad beda-beda syariate, nggak apa-apa. Wong syariat itu kendaraan. Jenengan kesini pakai kendaraan sepeda monggo, mobil monggo, kapal monggo, terserah. Tujuan sampean cuman satu, apa? Ngaji. Nek mriki. Sama. Sampai di dunia tujuannya apa? Sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, illa liya'budun. Menyembah. Hanya menyembah. Yang kerja itu jasmani, iku syariat, ya. Yang sholat iku jasmani, iku syariat. Terus apalagi haji, apalagi zakat, poso, iku perilaku jasmani. Lah ruhaniyah bertemu lewis, iku tok. Ada di situ. Jadi ajaran yang bersifat ilahiyah ini sama, mulai nabi siapa, rasul siapa sama, cuman syariate beda-beda.
Kita umatnya Rasulullah, syariatnya bagaimana? Apapun aktivitas dohir jasmani kabeh iki disebut syariat. Wis terserah jenengan iki ada tauhid apa gak, akidah tauhid sampean mengesahkan Allah itu ada apa ndak. Lah ajaran ini yang bertauhid ini disampaikan, ada golongan sami'na wa atokna, ada golongan sami'na wa asoina. Asoina itu yang menolak tadi loh Pak ya, menolak. Akhirnya disebut hati yang gelap. Al-Baqarah 257. Allah katakan barang siapa yang menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ilahiyah ini, maka dia bercondong hanya pada Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia akan masuk dalam satu alam yang padang, alam yang tidak ada gelapnya sama sekali, padahal nggak ada lampunya, itu pawadang. Satu, dua. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka yang menjadikan selain Allah diimani yang bisa melakukan apapun, condongnya hati pada taghut, mohon maaf, maka Allah akan tetap menggelapkan hati panjenengan dalam posisi alam yang gelap. Bila mana posisi jenengan iku alam terang, maka digelapno Allah. Gelap pun karena menjadikan selain Allah sebagai imam atau pemimpin atau sandaran ini. Oke, ada lagi, monggo.